Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amma ba'du. Jamaah ngaji rahimakumullah. Terlebih dahulu mohon maaf atas keterlambatan ngaji, dan mungkin nanti dalam mengaji ada kekurangan, baik itu suaranya sengau, bindeng ya, saya mohon maaf. Insya Allah dengan niat dan tekad mengaji bersama mencari ridha Allah tidak akan menjadi penghalang untuk ngaji kita. Yang penting nawaitu melanjutkan ngaji bersama-sama. Ngaji kita kali ini membahas tentang furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sitaton iku 6. Al awalu utawi kang pertama. An-niyatu iku niat. Atsani utawi kang kaping pindho. Ghuslul wajhi iku masuh rai. Atsalisu utawi kang kaping telu. Ghuslul yadaini iku masuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Mashu syai'in iku ngusap suwiji-wiji kang tetep minar roksi sanging sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Ghuslur rijlaini iku masuh sikil loro. Ma'al ka'baini serta kemiren loro. As-sadisu utawi kang kaping 6. At-tartibu iku runtut. Ngaji kita pada saat ini membahas tentang furudul wudu, yaitu fardunya wudu. Sitaton ada 6. Terlebih dahulu akan saya sampaikan bahwa yang namanya fardu itu adalah sama dengan rukun. Fardu wudu sama saja dengan rukun wudu, yaitu tentang hal-hal ataupun tahapan-tahapan yang wajib kita lakukan saat melakukan wudhu. Nah, kalau syarat, adapun syarat ini merupakan kewajiban yang kita lakukan sebelum melakukan wudhu. Kedua-duanya, baik itu rukun maupun syarat, sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya wudhu kita. Sangat berpengaruh sekali. Wudhu kita sah dan tidaknya itu tergantung rukun dan syarat dalam berwudhu. Kali ini akan kita bahas furudul wudu'u sitatun, bahwa fardunya wudhu atau rukunnya wudhu itu sitatun ada 6. Al awalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Di sini kunci dari amal ibadah kita itu tahapan yang pertama adalah niat. Al-a'malu innamal a'malu binniyat, ya. Jadi niat, ketika kita mau berwudu, kita harus menata niat kita. Kalau kita lisankan, biasanya kita melakukan wudu itu awalnya mantepnya melalui lisan kita baca, kita ikrarkan dengan lisan. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghori fardon lillahi ta'ala. Nah, lafal niat itu yang kita ucapkan dengan lisan menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kenapa disunahkan mengucapkan dengan lisan? Tujuannya agar kita ini siap-siap mau melakukan wudhu
diucapkan dengan lisan. Namun yang menjadi kewajiban, ya, yang menjadi fardunya wudhu ketika niat itu adalah di hati. Ya. Di hati ketika kita melakukan rukun yang kedua, yaitu ghuslul wajhi, mengusap wajah. Nah, sambil mengusap wajah inilah kita hadirkan niat kita. Jadi saat mengusap wajah, melakukan rukun wudhu yang kedua, ya, niat kita barengkan. Ya. Niat wudhu kita barengkan dengan mengusap wajah. Di mana yang kita usap, batasan wajah yang kita usap adalah dimulai dari tumbuhnya rambut, ya, rambut kepala. Tumbuhnya rambut kepala, bukan rambut lainnya. Ya, jadi dimulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga ke dagu. Terus kemudian dari lebar wajah kita, ya, itu mulai dari antara udhunain, dua telinga, ya, dari telinga kiri sampai ke telinga kanan. Apapun yang ada di wajah kita ini harus terusap, semua dibasuh, ya, dibasuh. Wuslal wajhi, kita basuh wajah kita, apa yang ada di dalam wajah. Misalnya kalau bagi kaum laki-laki memiliki janggut ataupun cambang, ya, ini pun harus dibasuh. Kalau kumisnya atau cambangnya ini kelihatan arang-arang, jarang, tidak lebat, maka harus kita pastikan aliran air wudhu ini meresap sampai ke kulit. Jadi kalau kumisnya arang-arang, jarang, ini air wudhu harus mengaliri sampai ke kulit. Tetapi kalau kumisnya ataupun jambangnya ini lebat, ya, maka cukup membasuhi kumisnya atau cambangnya yang lebat itu sudah sah. Ya. Saya ulang, fardunya wudhu yang pertama adalah niat. Kemudian ketika kita niat ini bersamaan dengan melakukan rukun wudhu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Untuk rukun wudhu yang ketiga, ats-tsalits, ya, yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai ke siku. Jadi setelah niat membasuh muka, dilanjutkan membasuh kedua tangan sampai ke siku. Nah, ini perhatian bagi kita kaum hawa, ya, kadang-kadang atau kebanyakan kita menggunakan perhiasan cincin di jari. Baik itu kalau cincinnya dua, ya di jari manis, di jari telunjuk, kadang sampai 4 cincin, ya, dirangkep-rangkep, didobel-dobel. Nah, ini kulit kita yang ada di jari tangan, ya, di jari tangan yang ketutupan dengan cincin harus kita pastikan teraliri oleh air wudhu. Caranya bagaimana agar kita yakin teraliri air wudhu? Yaitu dengan cara digesek-gesek, ya. Ketika kita membasuh sambil menggesek cincin yang ada di jari kita. Kita gesek-gesek sampai yakin mantap aliran air wudhu meresap sampai ke kulit di balik cincin yang kita pakai, ya. Jadi yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku, ya, ma'al mirfaqaini, sampai ke siku. Kalau lebih baik lebih saja biar kita mantap. Jadi tidak pas ke siku tapi dilebihkan sedikit. Yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ro'si. Yang keempat adalah mashu syai'in. Ini mengusap, ya, tidak ghuslu tapi mashu. Kalau ghuslu itu membasuh, berarti air mengalir, ya. Kalau mashu cukup mengusap saja. Jadi rukun yang keempat adalah mashu syai'in, mengusap sesuatu dari kepala, sebagian dari kepala. Kita usap
kepala kita sebagian saja itu sudah cukup, nggih, mashu mengusap. Kalau bagian dari kepala berarti rambut ya. Kita usap beberapa helai rambut itu sudah sah wudhu kita. Ya sudah sah. Tetapi kalau ingin lebih mantapnya lagi mengusap seluruh bagian kepala, mulai dari umbun-umbun ya, ubun-ubun kita sampai ke belakang kita usap semuanya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah hukumnya. Jadi malah lebih baik kalau kita mengusap seluruh kepala. Tetapi kalau cukup sebagian saja, beberapa helai rambut saja yang kita usap, ini sudah sah. Selanjutnya rukun yang kelima, al-khamis, ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai ke dua mata kaki, kemiren, dua kemiren. Ini adalah bahasa Indonesia dua mata kaki. Kita basuh kedua kaki sampai yakin semua kedua kaki kita sampai ke mata kaki teraliri air wudhu. Dilanjutkan as-sadisu, rukun yang keenam adalah at-tartibu, yaitu berturut-turut atau tertib. Jadi ketika kita melaksanakan wudhu harus sesuai dengan fardunya, urut. Mulai dari niat berbarengan dengan membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala, sebagian kepala, dan dilanjutkan membasuh kedua kaki. Ini harus tertib, urut ya. Jadi tidak boleh setelah membasuh muka langsung kaki. Setelah kaki baru tangan ya. Terus setelah tangan mau mengusap kedua telinga. Nah ini para jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, untuk membasuh kedua telinga ini tidak termasuk fardunya wudhu. Kalau fardunya wudhu tadi sudah saya sampaikan ada 6. Tapi untuk mengusap kedua telinga ini menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Ya. Diambil hukum sunnah ini berdasarkan kitab takrib. Ya. Bagi santri yang sudah mengaji kitab takrib, berdasarkan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim, bunyi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi dakhilahuma bisababataini wa khalafa ibhamaihi ila zahiri udhunaihi famasaha zahirahuma wa batinahuma. Jadi mengusap kedua telinga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi. Beliau di samping mengusap kepala, masaha udhunaihi, mengusap kedua telinganya. Caranya adalah dakhilahuma bisababataini wa khalafa ibhamaihi. Caranya dakhilahuma, memasukkan bisababataini, kedua jari telunjuk beliau, dakhilahuma, ke dalam telinga bagian dalam, kedua-duanya, telinga kedua-duanya ya. Kemudian wa khalafa ibhamaihi,
Kemudian untuk jari jempolnya beliau, sedangkan kedua jari jempolnya beliau, yaitu kedua ibu jari beliau, ini ila zahirihi udhunaihi, berada di bagian luar daun telinga. Ya. Beliau mengusapkan famasaha zahirahuma wa batinahuma. Beliau Rasulullah mengusap sisi luar, yaitu dengan ibu jari, kedua jempol, dan di dalam telinga wa batinahuma, kedua telinga di dalamnya menggunakan kedua jari telunjuk, diusap, ya, disunahkan 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah. Jadi jamaah ngaji rahimakumullah, ya, mengusap kedua telinga adalah termasuk sunnah, bukan fardu atau wajib fardu di dalam berwudu. Saya lanjutkan, yang keenam adalah wasadisu at-tartib, yaitu fardu wudu. Yang keenam adalah harus urut tertib. Ini mengulang lagi ya, tidak apa-apa, sudah biar lebih paham. Jadi untuk yang keenam ini ya, kita harus tertib melakukan wudu, mulai dari niat. Ini harus step by step, rukunnya harus urut, baru wudu. Selesai niat adalah membasuh muka, kemudian kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala. Fardu yang keempat, kalau kita mau melakukan sunnah, bisa dilanjutkan mengusap kedua telinga. Dilanjutkan fardu yang kelima, membasuh kedua kaki, dan ini harus syaratnya fardunya yang keenam adalah tertib, ya, harus urut. Menurut Imam Syafi'i, tertib ini at-tartibu dikategorikan sebagai fardunya sholat, bukan sunnah sholat, ya, tapi harus dilakukan dalam berwudu. Masuk fardu ini adalah berpijak pada firman Allah di dalam surat surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana bunyi firmannya, bunyi suratnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ba'aidikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum ba'arjulakum ilal ka'bain, al-ayah ila akhiri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas sholah, ketika mau melaksanakan sholat. Ya. Di sini ayatnya adalah berkesinambungan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholah, ketika kalian mau melaksanakan sholat, terlebih dahulu faghsilu wujuhakum. Jadi urutan pertama faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidikum, dilanjutkan tahapan kedua ayat berikutnya, wa aidikum, dan kedua tanganmu. Di sini ada wa aidikum, wa, fungsinya wa di sini sebagai wawu atof. Wawu atof ini adalah merupakan kata penghubung dari ayat ke-1 dan ayat berikutnya. Ini sebagai isyarah dalam ilmu nahwu, wawu atof ini sebagai isyarah bahwa harus kesinambungan kata hubung yang dilakukan secara berkesinambungan. Ini ada wawu atof. Nah, wawa inilah, ya, wawu atof inilah yang dijadikan alasan hujjah Imam Syafi'i bahwa
urut-urutan ayatnya nggih. Bunyi ayat, urut-urutan bunyi ayat yang diselingi dari wawu ataf inilah yang dijadikan hujah bahwa ketika kita melakukan fardu wudhu itu harus urut tertib. Wa aidikum, pertama fagsilu wujuhakum, kemudian wawu ataf ada kata penghubung wawu ataf wa aidikum ilal marafiq, ya. Setelah membasuh wajah kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, ini wamsahu lagi, ada wawu ataf lagi, wawu atafnya dalam ilmu nahwu. Wamsahu, dan basuh, usaplah, wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki, kedua mata kaki. Jadi yang dijadikan hujah kenapa tertib itu masuk dalam kategori fardu dalam wudhu, bukan sunnah tapi fardu, itu adalah dari urut-urutan ayat Allah surat Al-An'am, surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat ke-6, urut-urutannya menggunakan wawu ataf, di mana wawu ataf ini isyarah bahwa dalam melakukannya harus berkesinambungan secara urut, ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan penjelasan mengenai niat. Fasal berikutnya, ya, ini menerangkan tentang penjelasan niat berwudu dan juga tartib. Faslon utawi iki iku fasal. An-niyatu iku niat. Qasdus syai'in iku nejo suwiji-wiji, muktaronan hale den barengake bifi'lihi kelawan kelakoni syai'. Wa mahalluhal qalbu, wa mahalluha utawi panggonane niat al qalbu iku ning jero ati. Wat talaffuzu utawi ngucapake, wa talaffuzu utawi ngucapake biha kelawan niat, sunnatun iku sunnah. Wa waktuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Wa waktuha utawi waktune niat inda ghusli awali juz'in iku tetep ing dalem nalikane masuh awali juz'in kawitane sebagian minal wajhi kang tetep saking rai. Wa tartibu utawi kang aran runtut alla yutaqaddama udwun ala udwin. Wa tartibu utawi kang aran runtut alla yutaqaddama iku yento ora den dinginake, iku ora yento den dhisikake, udwanun apa siji anggota ala udwun ing atase anggota kang liya. Jadi fasal berikutnya menjelaskan tentang niat kita berwudu, di mana an-niyatu qasdus syai' muktaronan bifi'lihi wa mahalluhal qalbu. Jadi niat itu adalah qasdun, menyengaja, ya. Kita niat sengaja melakukan sesuatu, muktaronan bersamaan, bifi'lihi dengan melakukan sesuatu tersebut, wa mahallaha adapun, ya, tempatnya niat al-qalbu di hati. Jadi niat itu sebenarnya adalah di hati. Untuk wudu, ya, wa talaffudu untuk mengucapkan niat berwudu, at-talaffudu dengan mengucapkan, ya, biha kelawan niat wudu, sunnatun itu sunnah. Jadi ketika kita melafalkan niat wudu adalah sunnah. Wa waktuha, dan waktu niat, ya, wa waktuha, dan ketika kita niat berwudu waktunya itu inda ghusli awali juz'in minal wajhi, yaitu ketika ghusli awalin membasuh pertama juz'in sebagian minal wajhi dari wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah yang pertama, ya, permulaan kan disunahkan 3 kali. Ketika kita membasuh
Wajah yang pertama inilah inda ghusli awali juz'in minal wajhi waktuha niat, ya, dimulainya kita niat berwudu bersamaan dengan membasuh wajah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Adapun wa tartib, ya, penjelasan tentang tartib runtut, alla yutaqaddama udwun ala udwin, yaitu alla yutaqaddama, tidak mendahulukan udwun, anggota wudu yang kita lakukan, yang kita basuh dan kita usap, ya, itu kita tidak mendahulukan ala udwin ing atase atau dari udwin, dari anggota yang lain. Ya, ini keterangan yang sangat jelas. Bab selanjutnya dari penjelasan furudul wudu, ternyata khusus niat dan juga tartib diperjelas lagi dengan keterangan seperti yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk bab furudul wudu dan juga faslun niat berwudu dan penjelasan tentang tartib bisa kita fahami bersama. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa melaksanakan wudu, mengetahui ilmunya, mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah. Yang kita lakukan selama ini kita sudah mengetahui ilmunya, baik juga dasarnya dari Al-Quran dan juga berdasarkan ilmu fikih ngaji kita bersama, yaitu Kasfud Duja Fitarjim Sulam Sufina. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan sempurna dan niat kita berwudu, melakukan wudu sebagai syarat sah sholat bisa kita laksanakan dengan sempurna. Itu yang dapat saya sampaikan ngaji kita pada kali ini. Kalau ada kesalahan dalam membaca atau keseleo lidah atau memberikan syarah, ada kekeliruan, semoga Allah mengampuni. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu. Dan kepada panjenengan semuanya yang mendengarkan, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.